Selamat sore, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Frida Litwina. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya dan melipat gandakan pahala yang dilakukan oleh hambanya yang takwa. Pada Ramadan tahun ini, Perumda Pembangunan Saranajaya berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta bidang perempuan, remaja, dan keluarga melaksanakan program santunan anak yatim duafa di 5 wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bersama saya dua narasumber, Bapak Bima Priya Santosa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Saranajaya, serta Ibu Hajah Nuraini Syaifullah selaku Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Selamat sore Pak Bima, selamat sore juga Ibu Nuraini, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Saya bertanya kepada Pak Bima dulu. Pak Bima, bisa Anda ceritakan latar belakang dari program santunan anak yatim duafa ini? Apa sebenarnya tujuannya, Pak? Iya, sebenarnya ini program tetap tanggung jawab sosial korporasi kita ya. Karena Saranajaya ini BUMD milik Provinsi DKI, tentu kita punya tanggung jawab lah ke lingkungan kita ya. Sehingga kita, kalau Jakarta ini kota kolaborasi, nah kita kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI, terutama dengan bidang PRK di DKI, Pak. Oke, tujuannya Pak, selain sebagai bentuk dari salah satu program CSR perusahaan? Ya, tujuannya tentu kita ingin berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini ya, bahwa kita tidak hanya mengurus diri sendiri juga, tapi kita punya tanggung jawab lah ke lingkungan kita untuk berbagi dengan teman-teman di Jakarta yang mungkin kurang beruntung ya dibandingkan dengan kita. Ya. Itu mungkin. Dan apakah program ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh perusahaan atau baru dimulai tahun ini saja, Pak? Ya, ini sebenarnya salah satu program kita dan ini sudah berjalan 2 tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir, dan tentu kita berharap ke depan tidak hanya kita tapi juga ada rekan-rekan lain gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi lebih luas lagi cakupannya. Ya. Dan setiap kali acara ini diadakan selalu berkolaborasi dengan MUI Provinsi DKI Jakarta ini, Pak? Iya, 2 tahun terakhir ini kita berkolaborasi dengan MUI Provinsi DKI. Tentu kita punya program lain juga yang kita kolaborasi juga dengan beberapa mitra yang lain juga. Ini salah satu program kita yang tentu kita berharap ini makin besar gitu ya Bu Nuraini ya ke depannya ya. Ya, Ibu Nuraini, Anda sudah berkolaborasi nih dengan Pak Bima selama 2 tahun terakhir melaksanakan program ini. Apa sih pentingnya dilaksanakan program ini? Tentunya selain bisa membahagiakan anak-anak yatim duafa, apa sebenarnya pentingnya program ini untuk dilaksanakan? Kita tahu di Jakarta ini kota kolaborasi dan banyak sekali manfaat yang sudah disampaikan oleh Saranajaya selama ini, hampir tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi sudah 2 tahun ini, jadi manfaatnya beberapa kali kita setelah penyelenggaraan acara ini kita berdiskusi lagi dengan pengurus-pengurus yang ada di 5 wilayah kota, karena ini perwakilan dari 5 wilayah kota. Jadi memang dampaknya sangat terasa sekali, apalagi kita tahu bulan Ramadan ini beliau ini sangat mengharapkan ya, bagi orang yang kurang beruntung, sangat mengharapkan diberikan kebahagiaan pada bulan Ramadan ini. Jadi saya rasa sangat bermanfaat sekali. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan baik oleh MUI maupun oleh Saranajaya agar program ini bisa dilaksanakan dengan sukses? Kita kepengurusan kita ini ada dari 5 wilayah kota. Jadi alhamdulillah bidang perempuan, remaja, keluarga Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta ini memang perwakilan dari berbagai ormas perempuan yang ada di DKI Jakarta, seperti dari Muslimat, Aisyah, dan berbagai profesional, dan juga ada akademisi. Jadi untuk persiapannya mereka sudah biasa untuk penyelenggaraan acara-acara seperti ini. Jadi karena memang kami punya perwakilan dari 5 wilayah kota, tinggal kami bagi tugas saja. Jadi yang dari Jakarta Timur, yang pengurus dari Jakarta Timur menyelenggarakan acara di Jakarta Timur, yang Jakarta Utara menyelenggarakan acara Jakarta Utara, dan seterusnya. Oke, berarti jadi tidak ada masalah dengan penyelenggaraan acaranya sendiri, eventnya sendiri ini diorganisir oleh MUI, khususnya bidang yang Ibu ketuai, ya. Dan dari Saranajaya sendiri bentuknya apa nih Pak? Bentuk kolaborasinya yang terpenting mungkin dari segi pendanaan begitu, atau dari bentuk apa lagi yang ya, sudah kita dilakukan? mendukung ya, salah satunya pendanaan tentu ya, tetapi lebih dari itu saya rasa
kita ini sama-sama bekerja gitu ya untuk tadi ya kembali sebagai bagian dari Pemprov DKI ya tentu kita wajib ya, bukan hanya kewajiban sebenarnya, saya rasa ini kehormatan ya bagi kita ya untuk mengembalikan lagi apa yang kita dapat yang selama ini diperoleh oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kembali ke masyarakat Jakarta kembali ya. Nah Pak Bima kan program santunan tahun ini temanya adalah dengan semangat Ramadan berkembang dan bangkit bersama menuju rahmat ilahi. Mengapa tema ini yang dipilih, Pak? Iya, saya rasa 2 tahun terakhir ini kita memang merasakan ya bahwa pandemi itu sangat memukul ya, tidak hanya dunia usaha ya, apalagi teman-teman yang kurang beruntung ya. Jadi kita bersyukur mungkin 1 tahun terakhir ini udah mulai pulih dan kita tentu berharap ini semakin baik dan roda perekonomian juga semakin bergulir sehingga tadi ya mudah-mudahan setidaknya lah kita bisa meringankan ya beban-beban teman-teman yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita ya. Oke, baik. Ibu Nuraini dan juga Pak Bima, kita masih akan melanjutkan program Indonesia Forward ini, namun kita harus break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda menyaksikan Indonesia Forward dan kita lanjutkan pembahasan mengenai program santunan anak yatim duafa dan masih bersama saya 2 orang narasumber Bapak Bima Priya Santosa, Direktur Administrasi dan Keuangan Saranajaya, serta Ibu Haja Nuraini Syaifullah, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Saya ke Pak Bima lagi nih, Pak. Ada sekitar 500 anak yatim duafa ya Pak ya yang menerima santunan dalam program ini. Bisa Bapak jelaskan mengenai target siapa yang sebenarnya menerima santunan ini dengan lebih detail lagi Pak? Iya, sebenarnya program ini kan kita sudah 2 tahun terakhir berjalan dan tahun lalu tentu kita melakukan evaluasi gitu ya. Tahun lalu mungkin sekitar 100 ya kalau saya tidak salah ya Bu Nuraini ya, dan tahun ini alhamdulillah kita hampir 5 kali lipat gitu ya, 500. Nah tentu tiap tahun kita evaluasi lagi apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki, dan tentu kita berharap ini nanti akan berkelanjutan gitu ya. Hari ini kita 5 wilayah Ibu ya. Mungkin tahun depan harusnya Kepulauan Seribu mungkin ya. Mungkin itu yang kira-kira ya, kita selalu evaluasi. Berarti proses seleksi daripada penerima santunan ini sendiri dilakukan oleh MUI ya Bu ya? Iya, betul. Jadi memang kita tidak cuma yatim, jadi karena kita juga melibatkan duafa, karena memang banyak duafa kita yang di 5 wilayah kota, jadi tidak cuma yatim saja. Jadi seleksi itu diberikan oleh PRK wilayah kota. Kita punya bidang perempuan, remaja dan keluarga di 5 wilayah kota dan 1 Kepulauan Seribu. Yeah. Dan mengenai usianya sendiri, adakah target usia tertentu? Kita tidak dibatasi umur. Tidak dibatasi ya, umur. karena memang target kita mau merangkul yatim dan duafa yang ada di DKI. Jadi tidak ada target umur di situ. Dan dari 500 penerima bantuan ini, range umurnya di berapa nih Pak untuk tahun ini? Kalau mungkin bisa memberikan gambaran lagi. Iya, mungkin paling maksimal itu memang 15 sampai 16 tahun. 15 sampai 16 iya, maksimal ya. Iya, maksimal. Tapi yang menerima porsi persentase terbesar di usia berapa? 5 tahun. 5 tahun, 5-6 tahun. Okay, Tadi disaksikan ya Pak ya, 5 sampai 6 tahun. Apakah ada alasan tertentu Pak, kenapa justru anak-anak di usia 5 sampai 6 tahun ini menjadi age range yang paling besar nih sebagai penerima santunan? Tentu yang paling rentan ya, jadi tentu kita berharap adik-adik ini nggak ketinggalan ya. Dengan tentu kalau semakin dewasa dia semakin mandiri harapan kita gitu. Tapi adik-adik yang kurang beruntung ini, terutama yang seusia itu kan itu yang paling saya rasa perlu kita dorong lebih jauh gitu ya dukungan kita ya. Nah Pak Bima, pemberian santunan ini kan dilakukan di 5 wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta. Sudah dilakukan dari tanggal 11 April yang lalu ya Pak ya. Bagaimana pelaksanaannya di masing-masing lokasi tersebut Pak? Iya, kita bersyukur alhamdulillah ya, kita disupport oleh Bu Nuraini dan PRK di seluruh wilayah Jakarta. Jadi utara, timur, selatan, barat, semua penjuru angin itu kita lewati semuanya ya. Dan tentu kita sangat berharap kita tetap menjaga hubungan ini ke depan gitu ya Bu Nuraini.
Nah, Ibu Nura ini pemberian santunan ini kan di 5 wilayah kota administrasi ya Bu ya. Eh, Apa alasan pemilihan lokasi pemberian santunan ini? Saya kira memang kita perlu menyantuni di 5 wilayah kota. Dari awal kita di Jakarta Barat, kita mulai dari Jakarta Barat, langsung kita ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sekarang ini kita ada di tadi untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Kita jadikan satu. Nah, semua 500 anak yatim dan duafa. Pengalokasian dananya dilakukan secara merata begitu ya? Iya, 5 merata. Jadi per wilayah kota kita 100 orang. Oke, Iya, baik, baik. iya. Nah, pemberian santunan kepada anak yatim duafa ini kan salah satu tentunya cara ya untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Program pemberian santunan ini kolaborasi antara Saranajaya dan juga MUI bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Ini merupakan contoh semangat berbagi terutama di bulan suci ini. Bisa Ibu jelaskan mungkin bagaimana sebenarnya makna berbagi itu sendiri Bu? Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Iya. Apa yang bisa dibuat oleh orang-orang yang menyaksikan program ini gitu agar bisa menumbuhkan semangat berbagi? Sebelumnya mungkin kita dari bidang perempuan, remaja, keluarga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Perumda Pembangunan Saranajaya karena memang sudah 2 tahun ini berbagi kebahagiaan dengan kita khususnya di anak-anak kita dari bidang PRK DKI Jakarta. Ini menjadi contoh untuk mungkin BUMD-BUMD yang lain karena memang saya lihat Saranajaya begitu pedulinya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini. Jadi saya pikir ini mudah-mudahan Saranajaya menjadi sekali lagi menjadi contoh untuk BUMD-BUMD lain yang bisa berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke, mungkin bisa diberikan saran juga kepada para pemirsa kalau ingin berbagi begitu, apakah harus selalu melalui institusi yang besar seperti MUI ataukah mereka bisa melakukan di sekitar mereka apa yang bisa dilakukan? Yang paling simpel mungkin Bu. Saya pikir memang tidak harus kita melalui MUI. Di sekitar kita mungkin ada saudara kita atau tetangga kita, keluarga kita yang kurang mampu itu bisa langsung disalurkan. Tapi memang ini kan program sosial dari Corporate Social Responsibility-nya CSR daripada Saranajaya. Saya pikir lebih bagus, lebih terarah kalau bisa bekerja sama dengan kita di MUI DKI Jakarta. Oke, dan tentunya harapannya nanti di Saranajaya sendiri bukan hanya Saranajaya saja yang melakukan BUMD yang lain ini. kan banyak. Ada perusahaan-perusahaan lain juga yang perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga terpanggil ya Bu ya untuk Betul, melakukan program betul. berbagi di Betul bulan sekali. Ramadan khususnya ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan namun setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan masih bersama saya 2 orang narasumber, Bapak Bima Priya Santosa, Direktur Administrasi dan Keuangan Saranajaya, serta Ibu Haja Nuraini Syaifullah, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Selamat kembali lagi nih Bapak dan Ibu di Indonesia Forward. Tadi kita sudah bicarakan mengenai acara santunan kepada anak yatim dan duafa di 5 ya Bu ya, 5 lokasi kota administrasi DKI Jakarta. Bentuk santunan yang diberikan tadi kan Pak Bima menjelaskan dalam bentuk uang ya Pak ya? Ada bentuk barang natural, Ada juga ada bentuk uang, barang. Ya, benar. Apa pertimbangan dibalik pemilihan bentuk santunan ini Pak? Mengapa diberikan dengan bentuk uang dan juga bingkisan begitu? Iya, jadi tadi ya kembali saya lihat kita program CSR kita sebenarnya sudah jalan sekian lama gitu ya. Dan setiap program itu kita lakukan evaluasi, apa sih yang kita bisa perbaiki dari program kita ya. Termasuk yang kolaborasi dengan MUI ini, yang sudah jalan kurang lebih 2 tahun ya. Nah kalau lihat evaluasi kita memang pertama tentu kita ingin program kita itu punya dampak gitu ya. Nggak cuman seperti apa memberikan sumbangan setelah itu selesai gitu ya. Tapi memang dalam konteks hari ini kita lihat kebutuhan teman-teman adik-adik ini ya, kebutuhannya ada sembako, kemudian juga mungkin uang dia bisa gunakan untuk hal-hal yang
dia perlu untuk sekolah dan seterusnya. Jadi kita tentu lihat kebutuhan dari mereka. Nah, ini salah satu program kita saja ya. Program yang lain kita tentu pernah juga kolaborasi dengan PRK untuk vaksinasi. Kemudian ada juga kegiatan kita yang lain itu misalkan untuk membenahi rumah ibadah gitu ya. Jadi tidak hanya masjid, tidak hanya musola, tapi juga ada gereja juga ada gitu ya. Dan kita melihat ini program yang memang harus berkelanjutan gitu ya. Yang lain kita juga ada misalkan taman baca gitu ya. Nah itu juga baru nih bagi kita ya. Kita belum tahu nih seperti apa, kita baru pertama kali dan kita coba lihat seperti apa appetite dari teman-teman yang tinggal di dekat taman baca itu. Nah, Jadi taman bacanya ini apakah Bapak Saranajaya maksud saya menyediakan sebuah taman di mana anak-anak ini bisa membaca begitu Pak? Iya, jadi kalau mungkin saya kenalkan sedikit ya, Saranajaya itu adalah kita properti sektor kita ya. Kita salah satu kalau membangun hunian terjangkau dan kita membangun taman baca di tempat hunian terjangkau kita gitu ya. Dan kita tidak hanya naruh buku dan seterusnya, kita berharap ada aktivitas di situ ya. Nah mungkin tantangannya itu ya, saya rasa ya. Bagaimana tidak hanya sekedar tempat, buku, setelah itu selesai ya. Tapi gimana bisa ada event, bisa ada aktivitas yang hidup ya di dalam taman baca itu. Nah tapi tentu ada juga ya beberapa yang seperti soal donasi ini ya kita bentuknya memang barang gitu ya. Jadi karena kalau itu memang ya. dilihat oleh Saranajaya bahwa kebutuhan sandang dan pangan dan kebutuhan sekolah begitu ya ada yang masih kurang, oleh sebab itu pemberian uang tunai dan juga bingkisan dinilai cocok. Apakah Ibu Nuraini juga melihat memang kebutuhan anak-anak yatim dan duafa ini mendesak? Untuk Ramadan ini saya pikir itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi memang tadi sampaikan oleh Pak Bima, kita ingin ada kelanjutan dari program-program ini. Bukan saja sewaktu bulan Ramadan ini, kita juga ada pelatihan-pelatihan juga karena kita bidang perempuan, remaja dan keluarga dan permasalahan-permasalahan remaja kita banyak sekali Pak Bima. Jadi memang kita menginginkan nanti ada pelatihan-pelatihan untuk para remaja kita yang ada di DKI Jakarta ini. Jadi kita tidak cuma ansih permasalahan sosial, tapi kita juga ada di pendidikannya gitu kan, untuk permasalahan ketahanan keluarga gitu kan. Jadi kita harapkan nanti ada pelatihan-pelatihan buat ibu-ibu rumah tangga ke depannya gitu, untuk skillnya itu. Jadi saya berharap bukan cuma jadi memang sudah agendanya sudah ya, ada ya? kita ada rapat kerja bidang perempuan remaja keluarga ini untuk jangka panjang dan jangka pendek ini, dan ini salah satu dari program sosial kita, dan alhamdulillah kita selama 2 tahun ini sudah di backup penuh oleh Perumda Saranajaya, dan saya berharap sekali program-program selanjutnya apa itu pelatihan atau yang lainnya bisa bekerja sama. Nah langsung saja nih Ibu ditanya, ini kan programnya sudah 2 tahun, nanti tahun depan pasti ada lagi nih Pak. Apakah bentuknya nanti ditambah nih Pak, selain uang tunai, bingkisan, mungkin ada program-program keterampilan untuk memberikan empowerment kepada PRK ya? Betul. Iya, saya rasa tadi Bu Nuraini ya, kita melihatnya adalah bagaimana kita itu punya dampak ke lingkungan. Mungkin itu tujuan utama kita ya. Nah, kebetulan Ibu Nuraini dengan PRK-nya kan tentu punya outreach gitu ya, sampai dengan langsung ke masyarakat gitu ya. Sementara kalau kita kan di korporasi ya mungkin agak jauh lah gitu ya. Tentu kalau dengan semangat kolaborasi itu kita bisa bekerja sama sehingga saling mengisi gitu ya. Karena tidak mungkin juga kalau kita yang langsung sampai ke masyarakat gitu ya. Nah tentu kita harus punya mitra kerjasama ya. Nah, kalau tahun ini 500 penerima santunan, tahun depan harus bertambah dong nih Pak? Wah itu ya doakan, jadi kita berharap apa yang kita lakukan hari ini dan doakan oleh adik-adik tadi, kaum duafa dan juga anak-anak adik-adik yatim tentu membawa berkah dan kebahagiaan juga, tidak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi kita di Saranajaya juga bisa kembali pulih gitu ya, karena memang pandemi ini bukan hal yang mudah juga ya bagi korporasi untuk bangkit dan berkembang gitu. Jadi di samping dari jumlah penerima santunan, semoga juga outreach-nya nih Pak. Tadi kan 5 kota
administrasi. Kita berharap ini dari mau Kepulauan ditambah nih, Seribu Bu. ini Pak. Ya, jadi memang ada agak komplain juga gitu. Kenapa cuma 5 wilayah kota Kepulauan Seribu? Saya bilang jauh, ongkosnya mahal kan dari sana, gitu kan. Jadi kalau memang ya ada kesempatan dari PRK Saranajaya, kita yang ke sana deh ke Kepulauan Seribu. Apakah dari tim Ibu Nur Aini sendiri sudah melihat ada kebutuhan yang sangat mendesak di Kepulauan Seribu itu, Bu? Saya pikir kita berbagi ini tidak cuma di 5 wilayah kota, karena memang kepengurusan kita PRK ini juga ada dari Kepulauan Seribu, Pak, gitu. Jadi memang agak komplain juga nih, Pak. Kadang-kadang terlewat ya, Bu. Tapi tadi saya berpikir kita kan ongkosnya mahal dari sana gitu kan. Jadi memang kita belum melibatkan dari Kepulauan Seribu. Untuk sekarang cuma 5 wilayah kota dulu ya, Pak ya. Oke, nah Pak Bima bisa dijelaskan lebih lanjut tidak? Apakah harapan dan juga target dari program santunan ini untuk tahun-tahun ke depannya selain jumlah penerima santunan dan juga lokasi outreach dari anak-anak itu tersebut diperluas, apakah ada target lainnya Pak? Iya, saya rasa tadi ya Bu Nur Aini tadi sampaikan memang banyak aktivitas, banyak kegiatan yang sudah dalam perencanaan di MUI, kemudian juga di sisi kita juga kita punya beberapa inisiatif dan saya yakin ada irisannya gitu ya. Nah ini yang mungkin kita perlu tidak hanya mungkin dengan kita tidak pas, tapi dengan mitra teman BUMD yang lain mungkin ada, dan justru itu yang kita harapkan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita, tentu kita ada keterbatasan gitu ya, pasti ada keterbatasan lah ya. Tapi kalau makin banyak yang mendukung, saya rasa ini bisa jadi gerakan lah kalau beberapa kali kita sebut ya sebenarnya untuk membantu memberikan kontribusi kembali ke masyarakat Jakarta ya. Oke, Ibu Nuraini sendiri kalau dari PRK MUI Provinsi DKI Jakarta, apa yang bisa diharapkan baik kepada Pak Bima ini selaku wakil dari Saranajaya dan juga mungkin kepada masyarakat yang menyaksikan program ini? Sekali lagi tadi saya ucapkan terima kasih. Saranajaya sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan bidang PRK MUI DKI Jakarta. Jadi memang ini salah satu kepedulian dari BUMD yang ada di DKI Jakarta. Jadi saya harapkan tadi bukan saja dari Saranajaya, karena memang kita bukan saja di bulan Ramadan, saya pikir ya, bukan saja di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selanjutnya kepedulian BUMD yang ada dan juga perusahaan-perusahaan swasta yang ada di DKI agak menyisihkan CSR-nya gitu untuk masyarakat kita yang kurang beruntung. Baik, nah kebetulan nih Bu, di perayaan Idul Fitri kali ini pemerintah Republik Indonesia sudah agak melonggarkan nih ya peraturan untuk pulang kampung atau merayakan Idul Fitri di kampung halamannya karena COVID-19 dianggap mungkin sudah mulai mereda. Apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para keluarga mungkin nih yang nanti akan merayakan Idul Fitri bersama-sama? Iya, saya pikir gini, untuk masyarakat di DKI Jakarta kita manfaatkan waktu yang baik ini untuk silaturahim dengan keluarga kita yang ada di kampung ya, karena memang sudah 2 tahun ini mungkin mereka sudah sangat rindu sekali dengan keluarga, tapi memang jangan sampai lupa protokol kesehatannya juga tetap dijaga, karena memang untuk DKI kita masih level 2 ya, jadi mungkin prokesnya juga masih dijaga dan di sana bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan terutama. Baik, terakhir Pak Bima mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya rasa senada dengan Bu Nur Aini tadi, tentu kita berharap ini 2 tahun euforia mungkin ya bahasanya ya, orang udah lama nggak pulang kampung, biasanya ngelihat layar aja kan udah agak capek gitu ya ngelihat layar, tapi kita berharap tetap jaga protokol kesehatan dan tentu perjalanan itu akan cukup menyita energi gitu ya, jadi hati-hati di jalan itu saya rasa pesan kita semua gitu ya, supaya selalu ingat ada keluarga yang menanti di rumah ya. Saya rasa itu yang kadang-kadang kita karena euforia ya, seneng gitu ya, udah mau 2 tahun nih nggak ngelihat rumah gitu ya, dan tetap jaga hati-hati di jalan. Saya rasa itu. Dan tahun ini sudah mulai terasa nih Pak macetnya, macetnya lalu lintas di Jakarta itu sudah seperti. Tapi di sisi lain kan berarti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai kembali normal, bahkan meningkat mungkin meningkat, ya. Baik, terima kasih Ibu Nuraini dan juga Pak Bima atas waktunya sekali lagi di Indonesia Forward, CNN Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah program Indonesia Forward kali ini. Terima kasih kepada 2 narasumber, Bapak Bima Priyasantosa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan Saranajaya
dan juga kepada Ibu Hajah Nur Aini Syaifullah selaku Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.